Jadilah manusia nol kezaliman. Kita sampai jam berapa? Jam 11 insyaallah ya. Bismillah. Anda nggak ngantuk kan ya? Sampai jam 11? Ada yang ngantuk? Dapat hadiah. Ngantuk Pak? Sampai ngantuk? Yang ngantuk? Nanti dibagi-bagi ke yang ngantuk. Langsung nggak jadi ngantuk. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita beralih ke jadilah manusia nol kezaliman. Menghadap Allah dalam keadaan kita nggak punya beban apapun terhadap hak orang lain, itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena kalau zalim itu nggak bisa ditutup amal jihad. Hingga suatu ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lau qutiltu fi sabilillah ayughfar Allah, kalau aku terbunuh di jalan Allah ketika jihad, apakah semua dosaku akan diampuni? Kata Nabi SAW, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasibun. Ya, dosamu akan diampuni selama ketika kau perang terus maju dan gak mundur, gak lari, kau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Artinya ikhlas. Setelah itu orang ini langsung berangkat. Tiba-tiba dipanggil Nabi SAW, illa dain qala li Jibrilu anifan, kecuali utang, baru saja saya mendapatkan wahyu dari Jibril. Sehingga orang yang mati syahid di medan jihad tapi punya utang, pahala jihadnya ini tidak bisa menutupi utangnya. Kebayang nggak dengan kezaliman yang lain yang lebih parah dibandingkan utang? Seperti dolim dengan mengambil harta yang bukan miliknya, dolim dengan mencaci maki orang lain, melanggar kehormatan orang lain, dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini. Anas bin Malik menceritakan, pernah terjadi kenaikan harga barang di zaman Nabi SAW, sampai para sahabat mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. Ya Rasulullah, qad ghala as-si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak harga yang naik, turunkan harga untuk kami. Karena kalau kemudian harga ini naik terus, kita nggak sanggup untuk membelinya. Turunkan harga untuk kami. Para sahabat minta agar harga disesuaikan. Dan Nabi SAW berhak untuk itu, karena beliau sebagai kepala negara. Mendengar aduan ini, Nabi SAW bersabda, innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razik. 4 penjelasan tentang Allah yang disampaikan Nabi SAW dalam masalah rizki. Sesungguhnya Allah itu al-musa'ir, yang menetapkan harga, al-qabid wal basit, yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba, ar-razik, dan yang menjamin rizki hamba. Dalam urusan masalah rizki, Bapak ingat 4 ini penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memahamkan kepada manusia kenapa ada kayak gini. Pertama, terjadinya kenaikan harga, yang menetapkan harga itu Allah. Sehingga kalau Anda lihat apapun yang harganya naik, kadang turun, kadang naik, yang menetapkan harga itu Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Maksudnya, rizki yang diberikan oleh hamba itu tidak datar, tapi kadang naik, kadang turun, fluktuatif. Dan Allah yang menjamin rizki hambanya. Nah, jika terjadi kenaikan harga, maka yakini kenaikan harga ini tidak akan menambah dan mengurangi jatah rizkimu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin jatah rizkimu. Sadari bahwasanya jatah rizkimu itu tidak datar, tapi fluktuatif.
Kadang jatah rizkimu lagi naik, kadang lagi turun, kadang naik, kadang turun. Demikianlah jatah rizki seorang hamba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa untuk menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Maka cara Allah Ta'ala untuk membuat rizki hamba itu kadang sempit, kadang lapang, salah satunya adalah dengan adanya inflasi. Maka terkadang harganya naik, terkadang harganya turun, sehingga Nabi SAW mengatakan innallaha huwal musa'ir, Allah lah zat yang menetapkan harga. Nah, kalau kita ingat seperti ini, insya Allah akan bisa lebih ridho. Banyak orang ketika membaca berita tentang inflasi, dia stres lalu bunuh diri. Masya Allah. Inflasi, kemudian dia takut, stres, sampai kemudian bunuh diri. Padahal inflasi tidak mencekik dia. Gak ada ceritanya kemudian ketika inflasi jatah rizki hamba hilang, tidak ada. Kalau mungkin mengalami fluktuasi, iya, tapi hilang tidak. Selama orang itu masih hidup, maka dia pasti punya jatah rizki. Baik. Selanjutnya, inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Aku ingin ketemu Allah dalam posisi tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezaliman, baik dalam masalah darah maupun dalam masalah harta. Aku ingin ketemu Allah dalam posisi gak ada satupun di antara umatku yang nuntut kezalimanku. Kira-kira tega gak umat Nabi SAW nuntut Rasulullah SAW? Ya, mana mungkin, Pak. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda beliau ini, beliau itu tidak ingin membuat kebijakan yang kebijakan itu menyebabkan sebagian masyarakat jadi dirugikan, lalu kemudian dia nuntut di akhirat. Itu potret seorang pemimpin seperti Rasulullah SAW. Saat sahabat minta kepada Nabi SAW, turunkan harga ya Rasulullah. Kalau aku turunkan harga, pedagang ini bisa jadi rugi. Sehingga pedagang misalnya kulaknya 2 dinar, aku turunkan jual 1 dinar. Akhirnya mereka pun terpaksa menjual 1 dinar. Rugi berapa? 1 dinar. 1 dinar banyak. Akhirnya rugi sekian dinar. Mungkin mereka jengkel gara-gara keputusan Nabi SAW sampai aku harus menanggung kerugian sekian. Maka Nabi SAW tidak mau menurunkan harga, tapi beliau memberi pemahaman kepada para sahabat tentang konsep rizki dalam agama. Ya. Kalau masyarakat banyak yang rugi karena inflasi, Pak, inflasi kan bukan beliau SAW yang membuat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaikkan harga sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan yang terjadi dalam kehidupan alam ini, kita tidak bertanggung jawab ketika ada orang yang dirugikan. Misalnya kok terjadi kenaikan harga, jadi banyak pengusaha yang rugi, yaitu urusan pribadi masing-masing, musibah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi saat kita ikut terlibat, misalnya harganya dipatok oleh negara sekian, akhirnya banyak yang rugi, bisa jadi kebijakan itu nanti akan menjadi bahan tuntutan dia di yaumil qiyamah. Baik, dari sinilah kita bisa perhatikan Rasulullah SAW orang yang sangat jauh dari praktek kezaliman kepada siapapun, bahkan sampai kebijakan beliau itu dipertimbangkan. Jika kebijakan ini merugikan salah satu pihak, dikhawatirkan nanti dia nuntut di hari akhir. Ketika Rasulullah SAW mendapat laporan tentang kenaikan harga, para sahabat meminta agar beliau menurunkannya, namun beliau tidak berkenan membuat keputusan itu, karena bisa jadi mereka kulaan dengan harga yang mahal, lalu ketika harga diturunkan mereka akan menanggung kerugian, dan dikhawatirkan nanti mereka bisa menuntut Rasulullah SAW di akhirat. Nah, kebayang nggak yang seperti ini terjadi pada pejabat zaman sekarang? Dia membuat sebuah keputusan, namun kemudian merugikan sebagian orang atau banyak orang. Kebayang nggak kalau nanti dia akan dihisab dan dituntut oleh orang-orang yang dia rugikan, disebabkan karena kebijakannya.
dan itu terjadi di hari kiamat. Baik. Sekarang kita lihat apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Beliau khawatir mendalimi para pedagang itu sehingga mereka berkesempatan untuk menuntut beliau kelak di hari kiamat. Padahal tidak mungkin seorang umat Nabi Muhammad SAW nuntut nabinya SAW, disebabkan karena mereka sangat memuliakan beliau SAW. Tapi seperti itulah ketakutan Rasulullah SAW terhadap harta dan kehormatan orang lain. Aisyah pernah menceritakan keadaan emosi Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW emosi, apa yang terjadi? Yang pertama, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi. Rasulullah SAW tidak pernah mukul orang pakai tangan. Wala imra'atan wala khadiman. Beliau juga tidak pernah memukul seorang wanita maupun seorang pembantu. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali saat beliau jihad fi sabilillah, wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Nah, saat jihad beliau membunuh musuhnya sebagaimana beliau juga jadi sasaran bunuh. Maka manusia yang paling jahat adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Kalau sampai ada manusia dibunuh Nabi, ini berarti penjahat paling tinggi dalam agama. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menyakiti orang lain dalam situasi perang itu. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Dan Nabi SAW kalaupun mendapatkan sikap kurang sopan, beliau tidak emosi untuk membela dirinya. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali kalau orang itu melanggar apa yang Allah haramkan, barulah beliau emosi. Maka saat Nabi SAW ditarik oleh badui, Pak. Jadi beliau pernah pakai selendang dikalungkan di leher beliau. Tiba-tiba ada badui dari belakang nyeret selendang tadi, ditarik selendangnya sampai muter di leher Nabi SAW hingga leher beliau merah. Merah kenapa? Hah? Ya, karena panas ketika digesekkan dengan kain. Setelah itu beliau melihat ke arah belakang, siapa yang berani narik ini? Ternyata badui. Terus beliau langsung tersenyum, dimaafkan. Jadi untuk hak pribadi Rasulullah SAW merelakan. Tapi giliran berkaitan dengan hak Allah, beliau orang yang paling sensitif. Ada sahabat yang pakai cincin dari emas, pegang tangannya langsung ditarik cincinnya. Siapa yang narik? Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, ya'midu ahadukum bi jamratin minan nar thumma yad'uhu bi yadihi. Ada orang yang sengaja untuk mengumpulkan bara neraka, kemudian dia taruh di tangannya, dibanting cincin, kemudian beliau tinggal. Sahabat yang melihat kejadian itu mendekat kepada si pemilik cincin. Ambil, kasihkan ke istrimu. Apa kata orang ini? Aku tidak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Itu cincin emas, Pak, bukan akik. Tapi seperti itulah semangat ketaatan para sahabat. Dan kita lihat Rasulullah SAW marah saat ada orang yang melanggar aturan Allah. Prinsip seperti ini sudah mulai hilang. Sehingga kalau ada orang berbuat maksiat, udah diam aja, itu kan urusan pribadi dia. Yang penting dia nggak ganggu, kalimatnya. Yang penting tidak ganggu. Kalau dia ganggu, nah barulah urusan kita bersama. Nggak kayak gitu. Maksiat itu urusan kita semua. Sebab masing-masing muslim adalah aparat bagi muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Berarti di sini ada izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saat kita melihat maksiat, segera ingatkan.
Masalah diterima nggak diterima itu urusan belakangan. Tapi rasanya berat ya, karena nggak semua orang mereka sensitif dalam urusan maksiat. Karena beliau sensitif dalam urusan maksiat, sehingga diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi dalil. Diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi dalil. Namanya apa? Sunnah takririyah. Persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau nggak bisa jadi dalil. Nah, kemarin Ustadz diam saja sih. Aku pas melakukan seperti ini, Ustadz nggak komentar, diam saja. Berarti kan boleh. Berlaku nggak? Hah? Kenapa nggak berlaku? Karena diamnya Ustadz tidak bisa jadi dalil. Ada banyak faktor, kok Ustadz diam saja ya. Nah, mungkin beliau nggak enak mau ngingetin, mungkin beliau takut, mungkin beliau ini boleh. Ada banyak faktor. Tapi kalau Nabi SAW seperti ini nggak berlaku. Maka diamnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi dalil. Baik, selanjutnya coba kita lihat riwayat berikut. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengumumkan, "Man kanat lahu kibali madlamatun falyakum falyaqtassi minni." Siapa yang pernah mendapatkan kezaliman dariku, silahkan lakukan kisos kepadaku. Insyaallah. Dan ini di akhir hayat beliau. Yang pernah aku dolimi silahkan kisos mumpung belum mati. Tapi tidak ada satupun yang berani jawab. Hingga beliau ulangi 3 kali, bangkitlah Uqashah bin Mihsan. Masya Allah. Lalu beliau sampaikan bahwa Nabi SAW pernah memukul Uqashah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Uqashah, idrib in kuntu dhariban." Wahai Uqashah, silahkan pukul aku kalau kemarin aku pernah memukulmu. Ya. Namun Uqashah tidak tega memukul Nabi SAW hingga beliau mencium Rasulullah SAW. Beliau mendekat, Uqashah mendekat. Lalu Nabi SAW dipeluk oleh Uqashah radhiyallahu anhu. Itulah contoh menjadi manusia nol kezaliman, di mana beliau punya prinsip jangan sampai ada kezaliman yang dibawa mati, harus selesai di dunia. Maka hindari sebisa mungkin yang namanya kezaliman, karena kezaliman kalau kemudian dipertahankan sampai mati sangat berbahaya. Dan segera minta maaf untuk dihalalkan, jangan nunggu lebaran ya. Dosanya dilakukan tanggal 3 Syawal, minta maafnya tanggal 1 Syawal, nunggu setahun. Kenapa harus nunggu lebaran? Lebih berat mana, memaafkan atau minta maaf? Hah? Lebih berat memaafkan atau minta maaf? Banyak orang yang kadang minta maaf itu tidak mau. Ayo minta maaf, padahal jelas salah, tidak mau. Kenapa dia nggak mau? Tidak punya tawadhu. Maka yang memaafkan itu tawadhu, yang minta maaf juga tawadhu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat keduanya. Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Apabila seseorang itu suka memaafkan, maka Allah tambahkan untuknya izzan, kehormatan. Maka manusia menjadi semakin mulia saat dia suka memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, baik berkaitan dengan kehormatannya atau hartanya atau yang lainnya, agar dia minta dihalalkan hari ini sebelum dinar dan dirham sudah tidak lagi berlaku. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan tingkat kezalimannya. Kalau dia tidak punya amal saleh, maka akan diambil dosanya, fahumila alaihi, kemudian dipikulkan ke orang ini. Itulah bahayanya orang yang suka berbuat zalim kepada yang lain.
Termasuk juga dolim dalam keluarga. Jangan sampai kita punya anggapan, iki kan bojoku dhewe, ya sak karepku. Tidak bisa seperti itu. Kalau orang punya mainan tertentu, terus mainan itu rewel, pateni selesai. Kalau suami punya istri, istrinya rewel, tidak bisa. Ini bojoku, tidak bisa. Sehingga ada sebagian orang yang punya prinsipan, terserah saya, ini istri saya. Iya, tapi kau zalim kepada istrimu, nanti dia bisa nuntut di akhirat. Sebagaimana ketika istri zalim kepada suaminya, suami juga bisa punya hak untuk nuntut di akhirat. Kezaliman tetap dihitung kezaliman meskipun terjadi antar suami istri, dan nantinya di hari kiamat akan ada hisabnya. Wallahu alam. Walhamdulillah, sudah selesai sampai halaman 58. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Ada sisa waktu kurang lebih 12 atau 15 menit. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan diserahkan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah sewaktu itu Rasulullah pernah membunuh musuhnya? Bagaimana ceritanya? Apakah Rasulullah dibantu para sahabatnya? Jazakumullah khairan atas ilmu dan jawabannya. Baik. Kalau Bapak bertanya, apakah ketika ikut perang Nabi SAW pernah membunuh musuhnya? Ini ada satu riwayat bahwa Nabi SAW tidak pernah membunuh orang dengan pedang beliau selain Ubay bin Khalaf. Beliau bunuh Ubay bin Khalaf dengan menggunakan tombak beliau, ramahu biha, dan ini terbunuh waqad qatalahu yauma Uhudin, ketika perang Uhud. Baik, sehingga berdasarkan hal ini, wallahu alam, Rasulullah SAW berkali-kali perang, namun Nabi SAW dan ikut di depan, termasuk ketika beliau berada di perang Badar, di perang Uhud dan yang lainnya, namun tidak sampai ada korban yang terbunuh dengan senjata beliau SAW. Wallahu alam. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya meninggalkan amalan sunnah? Apakah menjadi makruh? apakah meninggalkan amal sunnah sama dengan menjadi makruh? Ya, coba lihat ini ya. Sunnah dan makruh ini memang berkebalikan. Kalau wajib, kebalikannya apa? Haram. Jika orang meninggalkan yang wajib, maka berarti dia melakukan yang haram. Ini benar. Karena meninggalkan yang wajib hukumnya dosa. Sehingga orang yang meninggalkan yang wajib, maka sudah barang tentu dia melakukan perbuatan dosa. Namun apakah ketika orang meninggalkan sunnah berarti dia melakukan yang makruh? Belum tentu. Ketika dia melakukan amalan sunnah, namun konsekuensinya nanti dia melakukan kebalikannya, maka jadi makruh. Saya ulangi ya. Saat orang meninggalkan yang sunnah, konsekuensinya dia melakukan amalan kebalikannya, maka jadi makruh. Contoh, minum pakai tangan kanan, makan tangan kanan, ini sunnah. Kalau dia tidak minum pakai tangan kanan, tidak makan pakai tangan kanan, berarti konsekuensinya pakai tangan kiri, kecuali kalau disuapin ya.
Saat dia makan dan minum pakai tangan kiri, apa hukumnya? Makruh. Maka meninggalkan sunnah dalam hal ini, dia terjerumus ke dalam yang makruh. Paham ya? Namun jika dia meninggalkan amal sunnah tapi tidak berkonsekuensi melakukan kebalikannya, yang bersangkutan tidak disebut melakukan yang makruh. Misalnya tidak melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah, atau tidak sholat duha, apakah berarti melakukan yang makruh? Tidak. Karena ketika dia tidak melakukan sholat duha, tidak melakukan kebalikannya. Dia tidak melakukan sholat duha, kebalikannya apa? Ya tidak ada. Tidak ada. Disitulah tidak semua meninggalkan yang sunnah berarti berkonsekuensi mengamalkan yang makruh. Bisa dipahami ya? Maka meninggalkan yang sunnah ada dua. Meninggalkan yang sunnah namun konsekuensinya dia melakukan yang makruh, jadi makruh. Contoh tadi ya, dia tidak makan pakai tangan kanan, tidak makan pakai tangan kiri, tidak minum pakai tangan kanan. Konsekuensinya dia pakai tangan kiri. Bagaimana dia makan dan minum? Kan tidak mungkin dikokok ya. Dia menggunakan tangan, akhirnya yang dipakai tangan kiri. Maka dia melakukan yang makruh. Pak, kalau orang kidal itu gimana Pak? Kan dia kidal, sementara yang dominan yang kanan. Baik, coba yang tidak kidal bisa nggak makan pakai tangan kiri? Yang nggak kidal bisa? Bisa ya. Yang nggak kidal kan banyak di sini ya. Coba makan pakai tangan kiri. Oh bisa Pak. Berarti yang kidal bisa makan pakai tangan kanan. Kidal dan tidak kidal itu masalah dominasi. Kidal itu lebih dominan kiri, tapi yang nggak kidal dominan kanan. Namun dalam urusan makan, selama dia masih bisa pakai tangan kanan, harus tangan kanan. Lain kalau misalnya tangan kanannya lumpuh, maka mau tidak mau dia makan pakai tangan kiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menjaga Ustaz. Amin walakum bimithli. Mengenai kezaliman, bagaimana dengan kezaliman yang meninggalkan bekas trauma pada anak yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua meminta maaf kepada anak pun sangat gengsi, malah beranggapan bagaimanapun anak harus berbakti pada orang tua. Banyak anak yang merasakan sakit dan luka karena orang tuanya. Terima kasih. Memang terkadang ada sebagian orang dekat kita yang dia bertindak zalim kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita tidak melupakan jasa siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita. Saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah perceraian, suami istri ini pisah padahal dulu mereka saling mencintai, setelah itu mereka saling benci. Lebih benci mana? Orang yang sebelumnya nggak kenal kemudian membenci, atau orang yang sebelumnya kita cintai kemudian kita benci? Lebih kuat kebencian yang mana Pak? Yang kedua. Karena sebelumnya dia pernah jadi orang yang kita cintai, sekarang dia jadi orang yang sangat kita benci. Mungkin kebenciannya akan lebih parah dibandingkan ketika Anda nggak kenal dengan orang tertentu terus Anda benci sama orang itu. Karena itu ketika terjadi perceraian suami istri, Allah Subhanahu wa taala tetap ingatkan, wala tansawul fadla bainakum. Anda lihat ayat ini, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa di antara sesama kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat ini berbicara tentang masalah perceraian dan talak. Tapi kalaupun kalian menceraikan istrimu, atau seorang istri gugat cerai dari suaminya sampai berhasil cerai, ingat, ini wanita pernah melayani kamu, ini lelaki pernah ngasih duit ke kamu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kebaikan masing-masing.
Artinya cerai ya sudah cerai, tapi jangan berkelanjutan, kemudian saling teror. Saat salah satunya nikah lagi, teror lagi. Akhirnya permusuhannya jadi nggak ada ujungnya. Baik, orang tua punya nggak jasa ke anak? Apa jasanya, Pak? Apa jasanya? Waktu kamu lahir, kamu nggak dibiarkan, kamu nggak dibuang pinggir jalan atau ditaruh di tepi sungai, tapi kau dirawat. Walaupun mungkin ketika kau besar, saat usia SD atau SMP, orang tua pernah jahat kepada kamu sampai meninggalkan sebuah bekas luka dalam hati yang dalam. Tapi jangan lupakan jasa beliau dulu. Coba kalau bayi itu begitu lahir dibiarkan dalam rumah sendirian, dirubung semut, mati ya. Iya, Pak. Namun dirawat oleh orang tuanya sampai akhirnya dia besar, sehingga jasa ini nggak bisa terbayarkan dengan nilai apapun. Maka kalaupun misalnya orang tua pernah berbuat salah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kau lupakan kebaikan jasa mereka yang luar biasa. Tapi Pak, masih meninggalkan bekas. Kalau sekiranya Anda tidak bisa akrab dengan orang tua, minimal jangan memusuhi, menampakkan permusuhan, menampakkan kalau Anda benci sama mereka. Ini masuk kategori durhaka. Tapi kalau tidak akrab, misalnya setiap kali aku ketemu bapak, ketemu ibu, isinya cuman berantem, ngomel, gak kuat saya. Ya sudah, kau boleh jaga jarak, tapi tidak menunjukkan permusuhan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pernah menzalimi orang, kemudian kita tidak menemukan orang itu lagi karena pindah alamat, bagaimana cara meminta maafnya Ustaz? Bagaimana cara minta maaf saat kita pernah mendolimi orang lain dan gak ketemu orangnya? Kita tidak bisa minta maaf karena kita tidak tahu dan tidak bisa ketemu beliau, tidak bisa berhubungan dengan beliau, berkomunikasi dengan orang yang kita dolimi. Maka yang bisa kita lakukan adalah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang bersangkutan. Ya Allah, saya pernah mendolimi teman saya waktu SMA dulu, namanya si A, namanya si B. Dulu saya pernah membuli si C, pernah mengambil spidolnya si D, belum dikembalikan. Pernah mengambil penghapusnya si E. Sampai tua kita nggak pernah ketemu. Gimana? Mintakan ampunan untuk yang bersangkutan. Sehingga kita membalas, cara kita membalas kezaliman yang pernah kita lakukan dengan memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan berupa pahala. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma arham fulan. Mudah-mudahan sekiranya nanti kelak di yaumil qiyamah dia nuntut terhadap kezaliman itu, Allah gantikan dengan pahala yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.